penonton otaknya setengah. Harusnya kalian sebagai netizen dan penikmat sosial media, kalianlah yang memilah-milih sendiri apa yang harus kalian lihat, apa yang harus kalian gak boleh lihat. Kalian yang menentukan, bukan yang kalian lagi tonton yang menentukan. Karena gue atau saya ya, yang sedang kalian tonton ini juga manusia. Terkadang ada hilafnya. Ya, jadi kalau menurut kalian ini tidak baik, jangan dilihat. Itu sama aja kalian nambahin dosa. Ya, bisa ngerti kan? Bener nggak? Jadi jangan suruh saya memberikan contoh yang baik. Saya manusia, bukan malaikat. Kalau saya lagi nyontohin yang baik, ambil yang baiknya. Kalau saya lagi nggak baik, jangan diambil yang nggak baiknya. Kan segampang itu. Hidup itu nggak ada yang sulit, guys. Yang sulit itu kalian yang ngejalaninnya. Nah, bahas tentang Salasaukia ular. Abis ini gue mau ke kamar mandi, mau pupu. Jadi, kalau grand opening, dengerin ya. Ini cuma sebentar soalnya, nggak sampai 2 menit. Yang namanya grand opening di mana-mana itu pasti selalu rame. Itu udah pasti, guys. Karena grand opening itu adalah pembukaan pertama kali dan kita akan menyebarkan undangan ke siapapun yang ingin datang, atau influencer yang datang. Ada yang dibayar, ada yang free, tergantung. Kalau kita berteman baik dengan influencernya, influencer itu akan datang dengan suka hati. Tapi kalau kita tidak kenal baik, dia pasti akan ngirimin kita red card sesuai sama harga. Nah, jadi kalau yang dilakukan Salasaukia ular itu adalah itu grand opening yang dia mengundang orang. Ya, dia mengundang orang. Jadi dia mau undang 1000 kek, dia mau ngundang 1500 orang kek, sah. Karena itu namanya grand opening. Tapi harus digarisbawahi, apakah yang datang itu ya temannya temannya sukarela atau orang-orang yang dibayar untuk menuhin tempatnya. Itu kan ada 2. Ya, karena gue juga punya tempat usaha, jadi gue tahu ya. Kedua, kenapa wartawan rame banget sampai full kayak begitu? Guys, di mana-mana wartawan kalau diundang acara grand opening, kalau orangnya tidak terkenal, rata-rata mereka harus bayar wartawan tersebut. Terserah wartawannya mau dibikin berita atau cuma datang megang kamera seolah-olah sedang mewawancarai. Nah, kebanyakan yang datang di tempatnya Salasaukia ular kemarin grand opening tokonya dia di Gandaria City adalah wartawan yang dibayar. Ini nggak ada iri. Ngapain gue iri sama Salasaukia ular? Tidak, ya. Ini menjelaskan tentang rasa penasaran kalian kenapa bisa rame. Nah, gue sebagai seorang yang bekerja di dunia showbiz, gue tahu betul bagaimana cara mengundang wartawan. Nah, alhamdulillahnya karena gue seorang selebriti, jadi kalau gue membuka sesuatu grand opening, wartawan itu akan dengan sukarela datang tanpa dibayar. Nah, berbeda dengan Salasaukia ular karena dia butuh exposure ya, dan terlihat supaya grand openingnya itu kelihatan meriah, ya dia harus bayar gitu. Nah, di satu kelompok wartawan itu ada satu ketuanya yang leadernya yang akan nanti nge-broadcast ke bawahan-bawahan atau ke teman-teman wartawan yang lain untuk datang, tapi dibayar. Nah, yang datang kemarin itu semua dibayar. Itu udah fix 1 juta % gitu. Kedua, kok ada yang belanja di situ? Jangan salah,
bisa jadi Selasaukia Uler ini ya memberikan dana kepada orang-orang untuk belanja di tokonya, seolah-olah ada yang beli bajunya atau kosmetiknya. Begitu. Itu pasti guys, itu nggak mungkin nggak ya. Karena logikanya saja, ngapain dia buka offline store? Walaupun sah-sah aja dia mau buka offline store, tapi dia akan merugi banyak kalau, makanya ini ya. Makanya selalu gue kasih tahu nih buat kalian 45.000 penonton TikTok, dengerin. Pertemanan itu penting sekali guys, untuk bikin kita tambah maju atau bikin kita tambah mundur ya. Nah sayangnya orang di sekelilingnya Selasaukia Uler ini adalah orang-orang yang bodoh. Itu udah fix betul banget ya. Kalau dia pinter, dia pasti akan menyarankan seorang Selasaukia Uler yang tidak tahu tentang bisnis atau segi marketing, pasti akan bilang gini, lu jangan buka offline store. Pertama, lu akan spend money a lot, lu akan buang-buang uang. Kedua, lu ini kan kalau live selalu banting-banting harga, nggak masuk akal. Kalau lu buka offline store, sedangkan di offline store lu taruh harga normal, lu pasti akan merugi sangat banyak. Kalau dia punya temen yang pintar seperti itu, pasti dia akan diberikan masukan sama persis seperti yang gue omongin ya. Cuma Gandaria City setahu saya itu harus full. Setahu saya Selasaukia Uler ini sewa antara 1 sampai 2 tahun. Timingnya itu tidak dipikirnya dia akan aman selamanya. Karena kan awalnya dia berlindung di Nikita Mirzani. Which is kalau dia berlindung kesalahan dengan memberangkatkan si Isa Zega umroh. Akhirnya saya tidak mau lagi berteman dengan yang namanya Selasaukia Uler. Disitulah dia mulai kacau. Nah, kacaunya dia itu, tapi dia salah langkah. Dia lupa, harusnya dia jaga nih yang namanya Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dia akan grand opening. Nah, akhirnya viral dengan kebohongannya dia, dengan kecurangannya dia, dengan penipuannya dia, ya kan, yang seperti kalian tahu, skincare-nya overclaim, skincare-nya berbahaya, skincare-nya overpriced, ya kan. Jadi mau nggak mau ya, walau sebetulnya dalam hati kecilnya yang namanya Selasaukia Uler ini sebetulnya malu sekali, itu nggak bisa dibohongin, malu sekali, tapi mau gimana lagi ya kan, sewa Gandaria City sudah dibayar, mau nggak mau harus dibuka. Jadi nanti kalian lihat nih, jangan lihat grand openingnya yang rame, karena rata-rata semua di situ dibayar, ya nggak ada di situ yang datang gratisan, tidak ada ya. Gua berani garanti tidak ada yang datang ke Selasaukia Uler Grand Opening itu gratisan, kecuali teman-temannya yang merasa bermusuhan dengan saya. Ya, itu digarisbawahi. Kecuali teman-temannya yang katanya bermusuhan dengan saya. Nah, itu baru gratis. Karena di situ banyak wartawan, pasti akan diwawancara mengenai kasus atau mengenai gue. Buktinya benar kan? Yang ditanya saat grand opening apa? Kasus dan soal Nikita Mirzani. Bahkan grand opening yang buka aja nggak ada tuh ditanya. Paling ada yang kesebar wawancaranya hanya di platform-platform berita TikTok yang followersnya rendah gitu, bukan di platform-platform media online gosip yang tinggi-tinggi ininya, apa namanya, beritanya, followersnya ya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat keberhasilannya Selasaukia Uler ini membuka store offline di Gandaria City itu nanti ketika grand opening ini sudah selesai, kita lihat nih sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 3 bulan, apakah store-nya rame terus sama seperti waktu pertama kali dia grand opening. Tuh ya, itu namanya strategi marketing business. Jadi makanya kalian kalau mau bikin bisnis, bertemanlah dengan orang yang mengerti tentang bisnis. Karena bisnis itu bukan cuma kita sewa tempat, bayar, renov, grand opening. Bukan. Nah, kalian lihat contohnya Miami.
ya kan? Walaupun mie Ami punya Nikita Mirzani tunggal, tapi kalau mie Ami rasanya nggak enak, baksonya nggak enak, kuahnya nggak enak, sambelnya nggak enak, pasti sampai detik ini mie Ami akan sepi. Tapi alhamdulillah, bukan karena nama Nikita Mirzaninya, bahkan gue jarang promosiin bisnis gue sendiri. Gue jarang, kalian bisa lihat, gue jarang banget promosiin bisnis gue sendiri. Karena gue tidak mau menjual nama guanya, tapi gue mau menjual makanan yang memang kalian bisa nikmati, kalian bisa rasakan, tempatnya nyaman,